Oke guys, welcome back to my channel. Seperti biasa, kali ini kita akan konten review lagi. Karena udah lama kita nggak bikin konten review, dan kali ini yang akan gue review adalah sepatu Eiger Bagel 2.0. Jadi sepatunya ini adalah sepatu outdoor ya, untuk hiking ya. Jadi langsung aja kita review sepatunya. Oke, seperti biasa, sebelum kita review sepatunya, kita review dusnya dulu. Nah, ini penampakan dusnya. Ini ada logo Eiger. Di sini ada tag mountaineering shoes, ya, explore discover. Terus ini polos juga. Ini ada tag Eiger. Nah, ini apa nih? Oke, ini diproduksi made in China ya guys. Sepatu impor nih. Di sini ada tag online shopnya, barcode, dan ini IG, Twitter, YouTube. Dan ini ada informasi sepatu. Yang gue beli adalah size 45 dengan ukuran 29 cm ya panjangnya. Oke, cukup untuk review dusnya, dan kita langsung unboxing. Nah, di sini ada kertas sepatu dengan logo Eiger. Oke guys, ini penampakan sepatunya ya. Nah, kita lihat dari berbagai sisi. Ini dari belakang, ini dari samping dalam, ini samping luar, dan ini tampak atas. Oke, langsung kita bahas aja, mulai dari sisi upper dulu. Jadi untuk upper ini dia berbahan suede ya, berbahan suede ya. Terus di toe-nya ini, ujung sepatunya ini dia kayak semacam karet leather. Ini juga suede juga. Nah, ini suede. Dan di sini ada motif garis-garis ya. Garis-garis. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Nah, ini juga ada motif garis-garis juga. Dan di belakang juga berbahan suede, dia ada logo Eiger di sini. Oke, kita cek seperti biasa kerapian dari pengeleman antara upper sama midsole ya. Kita cek. Nah, ini ada logo Eiger juga sini. Ya, oke guys. Jadi kesimpulan dari lem upper sama midsole ini rapi ya, dia tidak ada yang berantakan. Oke, kita langsung bahas lidah sepatunya. Nah, di lidah sepatunya sendiri ada tulisan logo Eiger ya. Terus dia lidahnya tidak terlalu tebal juga. Nah, di sini ada informasi juga ya, tentang
sepatu ini, baik ukuran size dan pembuatannya di mana. Dan ternyata ini sepatu impor ya, dari Cina. Oke, untuk insole-nya sendiri dia menggunakan teknologi Ortholet yang terkenal dengan insole yang soft ya. Dia termasuk kategori soft pompon. Di sini ada logo Haiger dan teknologinya menggunakan Ortholet. Jadi kalau nggak salah Ortholet juga dipakai di Adidas. Oke, mungkin upper cukup. Oke, terakhir ya. Jadi di bagian ujung upper ini dia dilindungi sama semacam bahan karet yang cukup kaku. Jadi tujuannya untuk melindungi jempol kaki kita ya, atau ujung kaki kita apabila ketika trekking itu ada batu yang menimpa ini. Jadi ini bisa terlindungi, termasuk dengan bagian belakangnya juga ini keras deh guys, untuk melindungi tumit kita. Oke, kita masuk ke midsole ya. Jadi midsole-nya ini menggunakan bahan Vibram, di mana bahan Vibram ini terkenal dengan midsole yang empuk ya. Ini cukup empuk ya, walaupun tidak seempuk midsole yang berbahan EVA ataupun bus. Ini penampakan midsole-nya. Oke, kita lanjut ke outsole. Karena memang ini adalah sepatu outdoor ya, untuk hiking, jadi dia memang midsole-nya bergerigi. Dan outsole-nya sendiri menggunakan bahan Vibram juga ya. Nah, di sini ada semacam gerigi-geriginya, tujuannya agar tidak licin ya ketika trekking dalam posisi keadaan becek ataupun hujan. Ini kondisi sepatunya keren sih guys nih. Ini sepatu outdoor banget sih modelnya ya. Dia bukan seperti model sport kayak Adidas T-Rex gitu kan, modelnya lebih ke sport ya, walaupun itu sepatu outdoor juga. Ya kalau ini lebih modelnya model benar-benar sepatu hiking. Oke, untuk sepatunya sendiri ini gue beli dengan harga berapa nih? Harga 1 jutaan ya, untuk Haiger Bagel 2.0 Sus ini. Tepatnya di 1.016.000. Ini dapat tagnya juga. Ortholet ya untuk insole-nya. Ini untuk Vibram untuk bahan midsole dan outsole-nya. Ini ada barcode dan kode sepatunya ya.
dari sepatunya. Oke guys, jadi sepatu ini udah gue coba ya. Jadi memang kalau lihat kaki gue ini kayak kaki tapak bebek ya, jadi lebar. Dan sebenarnya gue ukurannya 29 cm. Panjangnya ini tapak lebar ya, kaki bebek. Dan ketika menggunakan, gue khawatir tadinya karena Eiger itu jarang ya sepatu yang size-nya 46 gitu sampai 30 cm. Nah, gue coba spekulasi tadi beli yang pas 29 cm. Dan ternyata pas gue coba dia pas guys. Nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu kebesaran ya. Jadi memang sepatu ini memang untuk model yang tipe-tipe kaki yang tapak lebar. Nah ini pas juga ujungnya. Dan ini gue nggak merasa ada tekanan yang ngepres dari sisi kanan dan kiri ya. Biasanya kalau Nike itu kalau beli walaupun ukuran panjang kaki 29 cm, kadang dia sisi kanan kirinya itu ngepres ya, jadi nggak, kurang cocok untuk yang model-model kaki bebek gitu kayak gua gitu. Biasanya kalau beli Nike itu gua naikin ke satu size ke atas, ataupun Adidas pun kadang gua nggak berani untuk beli yang size yang pas gitu, pasti gua naikin lagi ke size 46. Tapi kalau di Eiger ini cukup 45 sesuai dengan ukuran kaki. Oke, mungkin cukup dulu review sepatu Bagel 2.0 Eiger ini. Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau beli sepatu ini. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.